Pasti ada Rozok. Tapi mereka di mana ya? Kok nggak kelihatan ya? Itu tuh. Depet Iya. banget sama Secret. Woi, Deket nih sama box. Wah, ngapain nih kayaknya? Wah. Apakah berhasil misi ini? Kita lihat kali ini. Harus berhasil sih. Soalnya kalau pincang ya, box yang dapat point kill. Iya, Makanya betul. harus hati-hati banget kalau Morph pengen ngincer ke arah box gamingnya. Oke, dan Microboy langsung dengan vehicles mereka bergerak sedikit demi sedikit mencari tambahan-tambahan senjata dulu nih. Kalau di turnamen Broken Shake kayak gini pasti bakal mereka samperin. Oh no my friend, Morph dengan mereka nabrak Secret, digerebek Matoy-nya cuy. Tapi Matoy berhasil mendapatkan 1 pemain, 2 pemain bahkan didapatkan sama Matoy. Backup fire juga keluar. Oh no, Mission Impossible dari Morph Team dipukulin. hanya dengan pukulan tangan hampir mendapatkan 1 pemain dari tim Secret tadinya. Iya betul banget, malah 2 pemain dari Morph itu 3 pemain dari Morph 3 pemain dari Morph yang hilang dengan sangat cepat, tinggal 1 berarti. Siapa Iya. yang tersisa? Ini Frenzy ya? Frenzy, Jaxi, No Zai. Mercy, Zai berarti yang tersisa. Iya, kita bakal lihat Zai apa yang dia bakal lakuin pada game kali ini ya. Padahal sama-sama miskin loh tadi. Sama-sama miskin weapon. Matoy Beryl tadi ya? Kayaknya iya deh, kayaknya awal. Cepet banget soalnya tadi kan Matoy nge-spray ke arah pintu 2 pemain langsung kenok. Terus dari tim Morph pakai tangan tadi kan. Itu fix banget, gak ada vest di badannya Nggak. pemain Morph Langsung masuk. kenok semua itu. Nggak ada vest, nggak ada helm. Iya, bener-bener slow-nya. Ya, ini G9 berlari dengan topi dan masker ya. Betul. Kan lagi ini PSBB. Ya, jadi dia Pakai masker. pakai topi juga ngelindungin rambut. Karena kan dari Habis sampoan. iya betul, karena kan virusnya bisa juga kena di rambut-rambut kan. Zai, Frenzy, Jaxi Oh, No berarti. Mercy, No No Mercy yang Mercy. selamat. Tembak box? Enggak. Enggak. Apakah No Mercy akan chicken lagi seorang diri? Kita lihat nih, Tapi ini benar-benar dari early game loh. Kalau chicken ya, bukan mid ini game ya. benar-benar dari early game. Bukan mid game. Betul. Wow, dan rumah saksinya tadi nih, rumah saksi. Ngedrift? Saksi mata terjadinya penggerebekan ke arah Matoy tapi di counter balik sama tim Secret. Dan Kong juga langsung bergerak di arah apartemen. Seperti biasa mereka mengambil di daerah school. Back to school. Skui kali ini kita bakal lihat kali ini pergerakannya dari tim KOG ya. Daerah school, daerah apartemen. KOG juga punya chance untuk coba dapetin top 4 kayaknya deh. Yap, Kayaknya top 4 bisa deh kayaknya mereka kalau ngejar bener-bener ya. top 4. Top 4 kali ini. Incar tipis-tipis. KOG kalau kita lihat di perhitungan poinnya, bentar gue buka lagi. Tadi low bet pak. Tadi low. Berapa tuh? Belum. Masih loading. Kita intip dulu gengs. Poinnya siapa? Berarti super weekend terakhir kan ya? Iya. Super weekend terakhir. Overall league play. Berapa tuh poinnya? Terus kita lihat sabar. Bikin low bet sih ya pas nge-taruh di meja ya. Iya nggak bisa, kabelnya pendek. KOG sekarang di posisi ketiga. Hah? Oh di super weekend kan? Super weekend yang perolehan poin ini, perolehan poin Mingguan. mingguannya. Super weekend minggu ini, Box Gaming 194, RRQ 162, KOG 155. Itu top 3-nya. KOG masih bisa dibalap sama TSM karena TSM 151, Secret 144. Perolehan poin mingguannya. Kalau overall kita lihat kali Kalau ini. overview-nya bentar. Kok overview pak? Iya dong, overview dong. Overview-nya tuh dia ada di bawah nih. Oh iya. Iya. Overview-nya itu Box di posisi pertama 506, Bigetron di posisi kedua 492, bedanya 14 poin doang. RRQ beda 1 poin sama BTR 492 sama 491. Terus KOG ini top 5-nya Saya top semua. 5-nya saya semua loh. Iya. Top 5-nya udah saya semua seperti yang diprediksi sama Flo tadi. Iya. Top 5 saya semua. Ini menandakan bahwa saya adalah region yang paling kuat dibandingkan region-region lain yang ada di East. Dari data. Dari data ya. Dari data ya. Sejauh ini. Nah lihat tuh di layar. Top 5 itu saya semua. Dari data kita ngomongnya ya. Betul. Kita nggak ngomong berdasarkan pride atau apapun. Yap. Ini berdasarkan data yang kita lihat live season ranking kali ini terbukti di sebelah kanan terlihat top 5 adalah tim saya semua. Yes, ini data-data yang dikumpulin sama Eldoge. Oh enggak, Iya. sama panitia. Panitia. Eldoge juga nyatat data yang dikeluarin sama panitia. Betul. Betul. Yang biasa dianalis sama Eldoge dan junior-junior, lalu ada Entrov, ada Om Awa juga.
Itu data-data yang biasa mereka gunakan untuk dijadikan analis atau bahan analisa mereka. Ya. Ini dia tempat transit BTR seperti biasa kalau mereka ambil di farm dan circle-nya ke arah kanan atau ke arah atas, mereka pasti transit di 2 rumah kuning ini di dekat Milta. Ryzen melihat satu kendaraan yang lewat, kendaraan yang di belakang bakal ditembak langsung sama Ryzen, tapi Didapat pelurunya nggak? kena ke arah mobilnya doang. Ada Nggak ngasih damage. Oh, kena dikit. Ada dikit. Kecolek dikit ya, tapi nggak sampai numbangin lawannya karena memang jaraknya jauh. Betul. Mau kena pun damage-nya udah ke-reduce dari jarak yang dia tembakin, which is jauh banget. Dan harus naruh juga kan bullets dropnya supaya pas ke arah mobil atau player yang diincer. Mobilnya bisa Oke. lompat tiba-tiba nggak Iya, barusan? ini kayaknya mobilnya dia suka off-road ya, rally-rally gitu ya dia. Betul, kayaknya Dacia di Erangel ini udah mulai kayak bagi-bagi Miramar ya. Suka tergelincir. Wow, dapetin UAS juga dan ada Ulu di perbukitan dan KOG seperti biasa transit point mereka di arah rumah ini. Tepat banget kejadiannya waktu itu di rumah yang sama juga waktu KOG nembakin Valdus dan rotasi. Betul, ini apakah bakal ronde 2 kali ini kejadian lagi, tapi tampaknya yang nunggu depan adalah Ulu. Jadi kalau Betul. misalnya Valus rotasi, yang hajar adalah Ulu duluan. Yes, atau KOG nembakin, Ulunya nembakin. Jadi ke sandwich. Valdus pas lagi rotasi di tengah-tengah pemukiman ini. Ya, so kita bakal kayaknya pergerakannya juga pelan-pelan dari pergerakan setiap Tadi tim. tembakan apa? Random. Tembakin siapa? Tadi ada bunyi kayak oke lah ya. Iya. Oke, dan dari Winter sendiri langsung mengambil di bagian balkonnya. Lihat-lihat daerah sekitar terlebih dahulu. Tempo Erangel terakhir nih agak lambat ya. Agak lebih lambat dibanding biasanya kita lihat ya. Oke. Mungkin karena juga pergerakan mereka agak susah untuk maksimal. Kenapa tuh nggak maksimal? Karena ada tim yang nahanin di atas juga bukit. Kalau tim Oke. Valus gerak buru-buru sekarang, lewatin KOG, ketangkap sama Ulu. Berarti di atas. Valdus sama KOG harusnya ngelihat pergerakan Ulu sampai ke bukit itu. Harusnya ngelihat. Harusnya. Harusnya ngelihat. Valus ngelihat, KOG yang lihat. KOG yang lihat, oke. Iya. Dan, mundur kah ke belakang? Em, Ngambil tiang sutet ini. Padahal nggak ada di dalam zona kan, tapi akhirnya box. Oh, box main hati-hati Flo. Box main belakang. dia takut Bener-bener, dia. box main belakang. Iya bener, box main belakang supaya nggak ketangkep dan No Mercy mendapatkan zona. Bahkan No Mercy dapatin 1/4 dari circle yang kedua. Tinggal nunggu aja pergerakannya kali ini. Tapi balik lagi ya, dari permainan box ini nggak kayak biasanya. Biasa tim gak udah mainnya udah nggak kayak biasanya. Malah tumbang baru diomongin karena dia nggak tahu pola permainan tim lain kalau dia Betul. berubah gaya. Jangan mengubah gaya permainan secara tiba-tiba walaupun dalam posisi yang tertekan. Karena akan mengubah gameplay satu tim dan ngebuat kalian harus lebih adaptasi lagi. Ini kerugian banget. Buktinya barusan terjadi. Lewis tertangkap sama tim Secret. Secret malah bisa ada chance buat ngebalap poinnya KOG kalau gini. Karena poin mereka tuh bedanya lumayan juga sih. Tapi satu kali chicken harusnya bisa ngebuat Secret ngebalap poinnya KOG. 448 Iya. sama 427. Tapi dengan kehilangan seorang Luis ya, notabene kaptennya mereka itu bakal jadi pukulan keras juga. Apalagi dengan Luis sudah menjadi pemain paling berpengalaman dari tim mereka. Yap, dan langsung di looting sama pemain yang berpengalaman juga, Matoy. Matoy kayaknya, punya gua, lootingan gua jelek. Punya gua pokoknya. Punya gua pokoknya, jangan ambil punya gua. Iya, tapi kayaknya bakal di-sharing. Matoy tidak egois, karena ada temannya juga yang datang. Berarti mereka sharing lootingan dari mayatnya Luis. Dan BTR akhirnya tertangkap kamera, ada TSM di dekat mereka. depan mereka. Tapi kita bakal ada BTR langsung mengambil rumah, tapi Ryzen tampaknya terkena tembakan kar deh kayak kabarannya. Karena langsung bonyok ya tadi, setengah nyawanya hilang instan. Itu Kara PM24 ya. Ayo tebak-tebakan guys. Karena kita belum lihat kan Suara nggak ada juga. player TSM tadi nembaknya pakai senjata apa. Soalnya lagi kamera angle-nya pakai drone tadi. Jadi nggak ada suara juga. Betul, bukan POV playernya. Dan Ryzen langsung melakukan healing. Wow, helm level 3, vest level 2. Vestnya yang ketembak, bukan helmnya yang ketembak. Kalau tadi helm harusnya lebih dalam lagi damage yang diterima sama Ryzen. Tapi kita bakal kayaknya pergerakan juga pelan-pelan. Dari kedua tim sudah saling sadari. Mau damage juga, tapi BTR ya. Gue rasa BTR jarang ngambil rumah ini. Ini rumahnya Valdus loh padahal. Tapi mereka yang ngambil duluan. Iya, karena Valdusnya ketahan. Nah, itu dia. Kayaknya Valdus tahu deh bahwa ada Ulu di atas bukit. Makanya mereka nggak ngambil bukit yang biasa mereka ambil. Betul, malah mereka menahan di daerah Rozok. Jadi mereka Betul. pergerakan mereka tertahan oleh Ulu. Malah dapat pendatang baru. Iya. Ada Yudu di Di sekitar belakang. Valdus. Karena emang Yudu biasanya ngisi Rozok ketika Valdus keluar dari Rozoknya. Yap, tapi tumben gak sih Yudu geraknya cepet? Kan biasanya Yudu main lambat tuh di sisi utara. Tapi Iya. kali ini Yudu main cepet banget langsung ke arah Rozok. Mungkin dia pengen main lebih agresif kali ini ya. Tengah circle kali ya. Mungkin. Supaya nggak terlalu banyak movementnya juga. Dan Martin sudah berada di bagian atap.
menuju ke arah perbukitan yang membatasi kompon mereka dengan rozok. Berarti mereka udah bener-bener tahu. Mungkin kendaraan-kendaraan Yudu terdengar dan ngebuat mereka lebih berhati-hati untuk menjaga daerah mereka. Drex rotasi akan langsung di-spray, diusir dari komponnya Valdus dan pakai akan lama. menuju ke sebelah kanan dan disambut sama KOG. Lolos dari KOG ke sebelah kiri akan Dapat disambut lagi sama lagi. Ulu. Ternyata Valdus yang tetap memberikan tembakan menuju ke arah pemain Yudu yang nekat melakukan rotasi. Betul, dari tim Yudu tampaknya kali ini ketangkep oleh Valdus. Mungkin dia mikir, dia nggak nyangka Valdus nahan sini ya. Betul. Karena dia taunya Valdus ke depan, ke bukit. Tiba-tiba Valdus nahan, seberang-seberangan dengan tim KOG. Tapi tadi tembakannya bagus banget loh. Tembakan combo antara KOG dan juga Valdus untuk menghadapi satu rotasi kecil dari Yudu. Betul. Kaget juga karena baik lagi ya, untuk pergerakan tim Yudu pasti dia nggak nyangka ada Valdus yang masih nahan cukup lama. Karena bukitnya Valdus diambil oleh Ulu. Yap. Dan No Mercy hanya butuh bergerak sedikit. Tapi ada Mega di depan No Mercy. Nah, apakah Belakangnya IND. kalau dia kelamaan nunggu, dilewatin sama RRQ. Oke. Tapi bukitnya nggak ada yang ambil loh. Gue kaget kalau bukit kentang tuh nggak ada yang ambil atasnya. Itu atasnya Ulu. Bukitnya enak juga tuh. Rumahnya tuh seberangan Seberang banget. ya, seberang ya. Perbukitan seberang deket Ulu. Tapi kan ujung circle tuh kan. Itu biasa tempat suka diambil morph yang gue tahu Biasanya. biasanya. Kalau selamat. Tadi kan 3 hilang. No Mercy bisa aja sih kalau ingin ke sana dan menuhin kebiasaannya Morph. Tapi Tapi solo, ya greedy banget kan dia Betul. solo. Dia mending main safe aja, nunggu tim-tim lain ya tumbang-tumbangan. Dan mungkin nyari kill ketika tim lain udah mulai tumbang-tumbangan semua. lumayan still kill kan. Nah ini dia RRQ bakal perang terlebih dahulu Nova? sama Nova. Nova? Mobil sudah mulai berasap. Apakah RRQ bisa menjatuhkan satu pemain dari Nova? Masih belum ada yang terjatuh. Nova gaspol untuk melakukan rotasi dan RRQ yang lebih menahan karena mereka tidak punya vehicle. Oh, Bir tumbang, Bir di pelanggaran lobby, Box dan RRQ sama-sama kehilangan player kali ini. Oke, sama-sama pincang. Hanya Bigetron yang masih utuh. Dari top 3 kita yang masih kejar-kejaran poin. IND ada di sekitar mereka juga. Ernie tidak ada healing sama sekali. Bandage-nya udah habis. IND Oke. rotasi pun Ernie-nya ngumpet. Nggak berani kelihatan. Sabar, kalau Box selama masuknya, apakah dia bakal ketemu dengan Valdus yang lagi nunggu di daerah rumah? Enggak, box kan ambil di utara. Oh, utara Arah ya? utara ya Senayanya tuh kosong banget. Oh, Makanya dia tadi gue muter ya, bilang saya rumah ya. di depan rumah seberangnya Ulu itu kosong. Emang betul banget, berarti dia bakal ambil open field kan? Yap. Itu mungkin bisa ketemu BTR kalau BTR muter jauh. Kalau muter Betul jauh. tadi seperempat circle kan ya? Seperempat dia masuknya sih. Tapi di bawah. Di bawah. Boxnya di atas. Dia nggak muter jauh kan, dia nggak muter ya saya. Betul. Dia Karena tembus langsung Milta. drop zone mereka tuh enak Flo. Drop zone-nya BTR tuh enak banget di circle pertama tadi. Makanya mereka nggak langsung muter ke bagian utara. Mainnya di tengah dan berani bergerak lagi. Zona pindah juga kali ini Wah, bakal ditembakin. tembakin oleh D2E tapi dapatkah dia Jatuh nggak ya? pulangkan satu Akhirnya player, lolos. tampaknya angle shootnya hilang, udah habis Betul. angle shootnya. Tapi bisa ada Jinan di atas. Jinan nggak nembak. Enggak, jadi nggak deras banget, di pojokan dia. Oh nembak Malah ternyata. Jinannya bonyok kali ini. Oh, Oke, dia ini kalau bannya pecah nih, satu bannya pecah. PR banget untuk seorang Jinain. sekali nembak dibales lagi langsung sama 2 orang. Apa nggak meninggoy Jinainnya? Di cover kali ini. Masih ada Oke. cover fire Dan ternyata. tampaknya kita baru ngomongin Bukit Kentang, langsung diisi oleh tim IND. Yap, itu bukit yang tadi mau diambil sama RRQ, tapi ada Nova lewat, RRQ nahan, ada tim lain lagi yang nembak dan Box mengambil rumah yang tadi gue prediksi yang lo bilang biasa diambil sama Morph. Betul, ngambil ujung-ujungnya doang ya. Tapi baik lagi, ambil daerah itu resiko juga. Resiko itu ditabrak oleh tim lain. Kan tempat itu enak banget. Tempat paling enak adalah tempat yang paling rame. Betul. Let's go guys, kita intip-intip dulu nih. Yudu kayaknya harus ngambil tempat yang lebih enak deh. Itu ladang terbuka loh. Kalau ngebanting, Box free shoot ke arah Yudu. Iya, ini kita bakal lihat sih dari tim Box juga kayak gimana mainnya kali ini ya. Dari tim Box kita bakal lihat dia berada di utara, pindah Wah, ke arah BTR. kanan. Harusnya ketahan Ulu dia. Ketahan Ulu sama ketahan Yudu. Siapa? Box. Boxnya. Oh iya bener. Tapi BTR juga perlu melawan. Yudu kalau langsung ngambil lurus ya, dia dapetin bukit loh. Itu cekungan tuh. Antara ladang terbuka sama ladang hijaunya itu cekungan enak tuh buat diambil. Wah, kita bakal lihat tim IND juga bakal langsung fight dengan tim Nova yang berada tepat depan mereka. Ada yang masih Benzo juga dari tim IND kali ini lumayan banyak yang bisa diterima oleh Slayer. Dia perlu langsung menggunakan first aid kali ini untuk mencoba memulihkan nyawa dia. Satu player mereka 40 OP masih dalam posisi knock dan first aid langsung digunakan oleh Slayer untuk coba nge-backup dari jauh ke arah tim dia ya. Iya, tempat yang ingin diambil IND udah duluan diambil sama Nova karena tadi Nova rotasi terlebih dahulu. Oh, Slayer perlu masuk ke arah safe zone karena dia ketembak ketika lagi rotasi. Dan RRQ juga selamat dalam melakukan pergerakan rotasi mereka menghindari daerah perang yang cukup ramai ini karena RRQ hanya tinggal 2 pemain dan apakah ada tembak langsung dari arah belakang. Dapatkah? Cukup low. Masih tertutup angle shootnya. Di TB-in tadi. Woi, ketemu sama No Mercy.
No Mercy ada di depannya RRQ tadi. Ama ya? Iya, tadi arahnya pas sebelum jadi drone, angle kameranya tadi gue ngeliat No Mercy. Mana tadi ada No Mercy di depan sana tadi? Apa No Oh. Mercy-nya gerak juga udah? Microboy bakal fight dengan T1, kali ini bakal langsung headshot missile. Kita belum lihat ini. Kenapa ngeliatin ini ya? Iya, Pak ada lagi fight pak. nggak apa-apa. Mungkin ingin mengamati apakah RRQ selamat atau tidak. Wow, drone-nya. Oh, tadi drone-nya belum siap. Lagi terbangin, lagi Lagi OTW, diterbangin, OTW. Lagi OTW. No Mercy, gila No Mercy, gas banget dia. Masuk ke tengah banget, BTR muter jauh ya, muter kanan, enggak. Dia masuk ke cekungan dia. Betul, tapi Valdus bakal ketemuan sama Yudu seperti yang udah diprediksi sama Flow. Granat bakal dilempar langsung dipulangkan ke arah lobby. Satu pemain Yudu kembali dipulangkan dan Valdus akan segera melakukan setup. Bahkan baginya gas aja lah anjay, nggak usah ditahan-tahan. Ada tim lain di sekitar mereka juga. Yudu tidak ingin menjadi pengganggu di antara Valdus dan juga Ulu ternyata. Iya, kita bakal berplayer juga mulai tumbang-tumbangan dan Valdus tampaknya dapatkan 1 kill kali ini dan akan menghadapi tim Ulu yang berada tepat di depan mereka. Tapi Nova Godlike tidak akan bertahan terlalu lama di game kali ini, hanya akan bertahan hingga nomor 16. Betul, Ulu pun udah mendapatkan compound yang mereka inginkan, tapi udah zona, Deng. Gue kira Zona tadi belum kok, zona. itu zona Mereka dapat zona. Wah, Mega juga perang sama TSM, perang berganti silih arah-arahnya. Wah, ini Wah. ngomong apa sih? Silih berganti arah-arahnya. Arah dari perang berganti silih berganti ya intinya. Intinya gitulah ya. Pokoknya pindah-pindah aja. Pokoknya beda-pindah lah. Pokoknya beda-beda Iya, lah. kita bakal dari tim Secret juga bakal nembak ke arah tim ini dan juga tim OR yang tepat di kanan mereka. Box sih enak ya, mereka tinggal nembak dari high ground dan mereka juga dapetin tempat yang cukup enak dan tidak diganggu oleh siapapun. Gue kaget nih, boxnya bisa lolos. Iya, boxnya bisa lolos selamat di tengah-tengah rotasi mereka. Oh, Ulu pindah tadi Flo. Ulu pindah, makanya box rotasinya aman. Ke bukitnya. Ke bukitnya dan Yudu ketemuannya sama Valdus, makanya enak rotasi dari Box Gaming dan tiba-tiba Mega nekat rotasi lompat dari arah mobil malah membuat dia pulang ke arah lobby. Mega berada di urutan ke-15, terjatuh dari mobilnya sendiri tapi fight masih berlanjut karena Secret akan menghadapi IND. Iya, betul, kita bakal pergerakan juga pelan-pelan dari tim IND bakal langsung melakukan healing. Belum ada pemain yang tumbang dari tim IND tapi deket dia. Arah tim menghalangi pergerakan mereka masuk ke arah safe zone. Termasuk OR dan juga arah tim box di belakangnya. Yap, yang agak kasihan ternyata IND, di kanannya ada Secret, di kirinya dia ada OR juga. Masih bertahan di arah Blue Zone. Trends, bye-bye Trends, tidak akan Bye-bye, bisa Trends. bertahan. Trends pun kenok karena Blue Zone. Dan masih melakukan pergerakan yang lagi. Circle membanting ke arah yang cukup jauh. BTR tinggal dikit doang masuk ke dalam circle. No Mercy butuh effort untuk masuk ke dalam circle, tapi survival skill dari No Mercy sih perlu gua acungin jempol. Dia kuat banget nahan, kita bakal dari tim TS tampaknya bakal langsung dihajar oleh pergerakan tim OR. Tinggal 1 player tersisa, kali ini Rex seorang diri bertahan melawan 3 anggota OR yang langsung nyebrang, langsung perang, langsung menyebu pertahanan dari tim Secret. Betul, sementara Mavi bakal melempar granat ke arah tim Secret. Atas Nggak mobil. sampai ke mobilnya. Nggak sampai ngelewatin mobilnya, tapi sepertinya Mavi ingin try hard untuk memulangkan Secret menuju ke arah lobby. Hanya tinggal 1 orang yang masih aktif. Rex berhasil melakukan revive, harus melakukan healing smoke tambahan. Dia bakal flank sedikit ke arah sebelah kanan. Surprise, father. 1 pemain diamankan dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Tapi Morph juga tumbang karena bertemu dengan Bigetron. Iya, kita bakal dari BTR bakal fight kali ini untuk memperebutkan ujung zona. Box tumbang pada game kali ini. Oh, Tinggal this is it. 1 persaingan lagi melawan RQ yang lagi tertahan juga di ujung zona. Betul. BTR tinggal bertahan. Jonathan tumbang, Clutch God tumbang kali ini oleh BTR. Kita bakal BTR nyayur banget bro. Jonathan di belakang karena lobby kan ini BTR sudah dapatkan 1 kill kali ini dan masih lengkap dengan 4 anggota dia. Tapi Clutch God dicuri oleh Ululu kali ini. Betul, tapi T1 juga bener-bener bonyok banget, dihajar abis sama Bigetron. Oh, Halo Neo. Neo, hajar 1 pemain lagi, tinggal G9 seorang saja, tapi 1 pemain yang kan tidak bisa diselamatkan lagi. Harus Zona, balapan sama zona. RRQ masih bisa mendapatkan mobil dan berusaha masuk ke arah play zone-nya. G9 pun selamat, tapi di depan sana sudah ditunggu sama tim lain juga. OR akan bergerak masuk Soap, di arah Broken Wall seorang diri akan menahan 2 gempuran push dari tim OR. Jill berada di arah sana, namun 1 pemain lagi kembali ditumbangkan kali ini. Betul. KOG pun hanya tinggal 2 pemain lagi harusnya. Iya betul, kita bakal dari KOG bakal langsung dipulangkan, tapi dari OR bakal dihajar juga oleh pergerakan dari tim Chelsea. Tidak membiarkan mereka mendapatkan tempat yang enak, tapi kita bakal dari G9 hanya dapetin 2 bensin. G9 bakal pulang ke lobby bersama dengan seluruh tim RRQ. Wah, lihat beda poinnya berapa tuh, 508, 496, masih bisa buat dikejar dan ada free shoot dari Ultron. Chelsea melihat pergerakan dari OR dan langsung ditembak begitu aja. Ada sedikit covering fire juga, namun OR termakan oleh Blue Zone. Iya, di sini kita bakal lihat dari BTR. Tinggal butuh total 1 kill lagi untuk 2 kill kalau mau lewatin RRQ
untuk lewatin box mereka mungkin butuh top 3 ya. Top 3 kali ini Wah, cukup. ini bener-bener bergeser secara live tadi ya. Iya. BTR saat ini ada di posisi ketiga, masih bisa bertahan juga. Mereka nggak dapetin circle, mereka mendapatkan coveringnya juga. Harusnya posisinya BTR enak, tapi buat ngintip ke arah bawah, BTR butuh ngambil shake yang ada di depan dia. Betul banget. Harus clearing kanannya dulu nih, kanannya Ini masih perlu- ada T1. Please zona ke arah BTR, please zona ke arah BTR, please zona ke arah BTR. Kita bakal ganti dari BTR yang masih bertahan. Ini tempat yang gak asing ya. Mereka pernah bermain sini di PMPL ketika mereka berhadapan dengan tim Onyx. Iya, gue inget banget. Dan kalah sama Onyx waktu itu. Terakhir lawan Alvirlo. Yes, lawan Alvirlo dan OR pun dipulangkan ke arah lobby. Circle-nya kembali menuju ke arah tengah. BTR butuh pergerakan yang istimewa untuk masuk ke dalam circle. Karena T1 menjadi pengganggunya BTR banget. Betul, mereka perlu nge-rush T1, perlu nge-clearing, tapi dalam kondisi mereka nggak knock juga. Ataupun mereka bisa mainin timing. Coba cari timing di mana mereka nyampe ke circle pas zona nutup juga, ikutin zonanya. Tapi ada resikonya ditembak oleh tim-tim lain juga. Jadi ini semua masalah timing ya. Gue berharap BTR kali ini nggak berubah strategi Wah, mereka, di-push. tetap bermain agresif. Kita bakal dari Velmont, kena bom oleh Winter yang sangat baik bom timingnya. Langsung mendapatkan satu player dari tim Valdus dan kita bakal dari tim Valdus kena bom lagi oleh seorang anggota tim Ulu. Tapi lemparan bom langsung dihajar juga ke dalam, revive dilaksanakan juga dan tampaknya Ulu yang lebih unggul dalam fight kali ini ya. Betul, Ulu setupnya ada di dua tempat yang berbeda juga. Yang di rumah biru bisa mengantisipasi flank yang dilakukan. Oh, juga kena sama lagi tim Valdus dan Armdonya. granatnya connect lagi, dua pemain kenok. Valdus, satu pemain berada di bagian luar dan kali ini Ulu bakal melakukan push last man standing. Hanya menyisakan satu pemain terakhir dari tim Valdus dan rata sudah tinggal satu. Tinggal Satu satu. lagi mana sih? Eh, Satu lagi mana sih? di luar ya? Di luar, jauh. Wah, pantesan Martinnya di luar. Gue nyari-nyari tadi, angle kameranya nggak Oke. nge-shoot pemain terakhirnya Valdus. Apakah dia mau nyeret kaki orang kali ini ikut pulang bersama dia? Hajar T1. Hajar T1 bantuin BTR. Boleh Martin. Ayo Let's go, Martin. Martin. Tembakin T1 ya Martin. Oke, beneran dihajar dong. T1-nya, ZZP-nya kenok. ZZP-nya kenok dan BTR masih berusaha untuk masuk ke dalam zona. Di depan dia ada tim T1. Kalau T1 berhasil diatasin sama BTR, BTR mendapatkan tempatnya T1. Setup smoke bertubi-tubi bakal langsung dilemparkan. Gerakin lagi baginya, bos. Iya, kita bakal deduksi, bakal berlari, membuka jalur juga. Coba masuk ke arah T1, dia langsung nge-prone mencari informasi depan. Tapi kita bakal dari BTR tampaknya masih selamat dapetin pohon juga. Cover yang sangat baik. Rata, please. KOG-nya rata, cuk. KOG-nya ditabrak langsung keluar. Begitu Oh. saja dan Bigetron Pulangin. beratakan. Tim KOG menuju ke arah lobby. Berkat bantuan dari Chelsea juga BTR bertahan. Tapi dua pemain BTR-nya kenok. Masih bisa di-revive. Perlahan-lahan. Let's go. Bigetron bisa atau enggak kembali ke posisi puncak dengan last match yang bener-bener dramatis banget. Oke, 11 poin dikumpulin oleh BTR. Enggak. 13 poin kali ini untuk BTR. Harusnya nomor 2 secure, tinggal ngejar box. Tinggal Betul. ngejar box seorang diri lagi, kita bakal apakah dari BTR bisa nambah kill lagi. Kalau nggak salah 5 poin lagi. Kalau nggak salah dia tinggal menyamakan jumlah poin box. Dia bakal lolos karena jumlah kill BTR di atasnya box. Yap, dan Ulu pun punya angle ke arah Microboy. Wah, Microboy hanya dapat bisa lubangnya bersembunyi men. juga. Dapat lubangnya, tinggal dijaga oleh Microboy. Wah, Jangan Microboy lewat dia. menyatu dengan pohon tadi cuy. Satu garis lurus dan nge-cover badannya Microboy. Ayo Ulu hajar T1. Di sebelah kamu tuh ada T1 tuh. Iya, Ulu kamu T1 lihat, aja. T1 tuh sejajar sama kamu. BTR nggak bisa dihajar. Ya udah hajar Nggak T1-nya bisa. aja. Hajar T1 aja Let's go. udah. Ulu. Ulu Let's go, Ulu. fighting. Bukan Boss Gaming fighting ya. Ulu fighting. Oh, ada satu. Wih, itu naruh gas kah di kanan? Kayaknya ya. Iya, dia naruh gas di arah kanan Ayo tadi. Ulu, jangan kanan, nggak bisa Kiri ketembak aja, tuh low kiri ground aja. bos, tuh low ground. Kiri aja. Kiri nih, kiri lu nih, itu sejajar sama lu Betul. nembak tuh kena kanan, lu tembak sampai tahun kapan, nggak kena. Nggak bisa. Udah urusan kiri dulu aja Ulu. Let's go. Gunakan kekompakan kalian untuk ngehajar T1-nya dulu. Misal Oh, dapat, akhirnya. ayo Ulu, Wah, Microboy terusin dapat satu. Ulu. Wah, anjay, mabar cuy. Lempar bom kedua, Oke, ini dia Microboy. cobaan kedua. What? Weh, Ryzen, bercandanya nanti dulu. Sabar, Ryzen, Sabar, tahan. Sabar ya, bercandanya nanti dulu. Tahan, BTR, tahan. Mereka bakal bergerak masuk, mereka dapat zona lagi. Iya. BTR dapat zona lagi. Wow, granatnya Ulu, bagus let's go, Ulu. banget. Oke, tinggal 3 lagi. Tampaknya Microboy sudah berhasil di revive juga. Kita bakal dari BTR lagi set up. Luxi mengambil sisi jauh untuk berusaha nembak ke arah Ulu yang tampaknya lagi berusaha untuk mencari zona juga. Zuxi menjaga sisi bawah, menggunakan low ground untuk keunggulan dia juga. Let's go. Zona sudah di kaki dia. Itu ada Sudah box di kaki lagi. dia. Ini box ini Ada supply. dia kalau mau
dia kalau nge-forting kotak bisa, tapi area kecil, takut dibom. T1 sudah maju juga, T1 Oke. bakal dihajar, Ulu bakal hajar. dapetin satu pemain Satu dari lagi T1, kita jatuh. bakal dari BTR masih bertahan juga, butuh kill dikit lagi BTR, dikit lagi udah main kill, tapi misal nggak tumbang oleh BTR. Tumbang! Dapat satu kill tambahan untuk BTR, kita bakal position masih diunggulkan oleh BTR. Kalau T1 tumbang, BTR nambah 4 poin dari placement doang. Betul, ini bakal melempar granat lagi. Ryzen masih dimasak terlebih dahulu lemparnya. Dia ditembak dari arah sebelah kiri. Ternyata Ulu mengganggu. Setup granat dari Ryzen. Masih bisa bertahan, masih bisa di-revive juga. Covering fire dari seorang Luxi. Masih bermain di bagian yang landai. Tapi ternyata Yeonjun juga punya granat yang dilempar menuju ke arah tim Bigetron. Masih bisa saling melakukan revive. Oke, kali ini bakal dilempar granatnya lagi Yeonjun. Masih berusaha memberikan perlawanan menuju ke arah Bigetron kali ini. Tapi Ryzen mempunyai cover dan berhasil di-revive. 4 pemain Bigetron masih bertahan sejauh ini. Iya, kita bakal BTR masih bertahan juga melawan pergerakan T1 dan juga Ulu. Duraya menghajar BTR tampaknya, tapi kita bakal dari BTR masih unggul dalam Awas, 9 kota melawan pergerakan dari tim T1. Microboy tumbang oleh bom dari seorang Yeonjun, tapi harusnya bisa selamatkan, harus bisa Dapat, revive. dapat, Mobil bakal digunakan sebagai cover juga untuk BTR. Zuxi bakal maju dikit mencari celah, tampaknya kotaknya. Stop. Bluezone stop. Woi, stop. Batasnya udah habis. Oke, masih selamat. T1 satu lagi, Masih selamat. T1 tinggal satu lagi, tinggal bertahan satu lagi dan tampaknya bakal dilempar oleh Ulu ledakin yang kiri. Lotos, Ulu, Lotos. jangan dua-duanya Ulu. Kiri aja. Kiri aja. Gak auto high toss. Yeonjun tumbang, T1 tumbang, tinggal 4 lawan 4. Let's go. 4 lawan 4 Bigetron. Tapi mereka gak punya cover lagi, Flo. Kalau mau mereka harus nekat. Smoke dulu, nekatin tabrak broken wall-nya. Oke, kita bakal lihat kali ini. Ini sama-sama circle 8, kita bakal pergerakan kedua tim. Kalau BTR bisa dapetin knock yang bagus, ataupun bisa nge-rush dengan baik, bisa mereka majuin smoke mau dilempar. Smoke ini bisa dua arah, bisa ke arah BTR, bisa juga ke arah Ulu. Ini kita bakal lihat ya. Ada yang nge-flank satu bandel. Circle lebih ke BTR. Mereka harus keluar dari rumah mereka. Betul. Tapi satu pemain udah mulai bandel. Winter berusaha untuk membuka jalan untuk rotasinya tim Ulu. 4 lawan 4. Kalau Bigetron Chicken ini akan BTR pada waktunya. Iya, harus BTR pada waktu kita bakal lihat ledakan pun hampir menembakkan seorang Microboy ke knock. Ini bukan awalnya bagus tapi masih bisa dibaikkan juga oleh BTR kali ini. Kotak harus diincar, tapi keburu diambil oleh tim Ulu kali ini. Ternyata tampaknya tim Ulu menggunakan high ground advantage mereka. Oke. Dari Microboy bakal langsung revive juga, lemparan bom Luxi. menuju ke arah Luxi, tapi kita bakal apakah BTR Dapat satu. dapetin satu, bakal langsung revive, bakal langsung nge-prone. Zuxi langsung dapetin position enak banget. Winter bakal tumbang kali ini. 4 lawan 2, Microboy healing, bakal tembak. Dapat Tinggal satu lagi kali ini. Last man. Satu orang ngumpet dicacing. Mati. Winner second leader. Woohoo! Buat Bigetron Red Aliens akan BTR pada waktunya. Semua akan BTR pada waktunya kali ini. BTR menutup Super Weekend dengan permainan apik. Wah.